Halo semuanya, balik lagi di pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bagaimana proses kedatangan Islam ke Nusantara melalui berbagai teori yang berkembang pada saat itu. Dan juga kita sudah melihat apa saja saluran yang digunakan untuk mengembangkan Islam di Nusantara. Nah, salah satu dampak dari berkembangnya Islam di Nusantara adalah dengan berdirinya kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara. Kali ini kita akan membahas mengenai kesultanan Islam yang berdiri di wilayah Pulau Sumatera. Nah, langsung saja. Kesultanan Islam di Sumatera yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai, teman-teman. Kesultanan Samudra Pasai ini diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Berdasarkan bukti peninggalan arkeologis, pusat kekuasaan Samudra Pasai ini terletak di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Nah, wilayah Samudra Pasai ini diapit oleh dua sungai, teman-teman. Ada Sungai Pesangan dan juga Sungai Pasai. Sultan pertama yang memerintah di Kesultanan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh. Di dalam hikayat-hikayat Raja-Raja Pasai, Sultan Malik Al-Saleh ini sebelumnya adalah seorang kepala dapok samudra yang bernama Marasilu. Yang kemudian Marasilu ini menganut agama Islam yang kemudian merubah namanya menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Nah, untuk menjalankan kerajaannya atau kesultanannya, Kesultanan Samudra Pasai ini memiliki sistem pemerintahan di mana yang memegang kekuasaan tertingginya itu adalah Sultan yang diberi gelar Shah Alam biasanya. Nah, terdapat pula Perdana Menteri dan ada pula jabatan yang berhubungan dengan pelayaran, perdagangan, dan kelautan, yaitu jabatan laksamana, teman-teman. Nah, terdapat juga pejabat-pejabat pemerintahan, ada pejabat kesultanan dan juga pejabat militer. Nah, pejabat kesultanan ini terdiri dari menteri, ule balang, sida-sida, embuai, dan juga pendeta. Sedangkan pejabat militer ini terdiri dari panglima, pahlawan, penggawa, dan juga laskar. Ibnu Battuta pernah mengatakan bahwa Kesultanan Samudra Pasai ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Muhammad Malikus Zahir pada awal abad ke-14. Ibnu Battuta memberitakan bahwa Kesultanan Pasai ini sangat subur, teman-teman. Terlihat dari aktivitas perniagaannya yang juga maju. Bahkan masyarakat menggunakan uang dari emas sebagai alat transaksi. Nah, selanjutnya pada sistem ekonomi, wilayah Kesultanan Samudra Pasai ini terletak di sekitar pesisir. Hal itu menyebabkan kegiatan masyarakatnya itu biasanya melakukan pelayaran untuk menunjang ekonominya. Kesultanan Samudra Pasai secara geografis memiliki letak yang sangat strategis, teman-teman. Lihat di peta bahwa Kesultanan Samudra Pasai ini berada di sekitar perairan Selat Malaka, sehingga menyebabkan banyak saudagar-saudagar dari luar negeri seperti dari Siam, dari Tiongkok, dari Gujarat, dari Arab, dari Holland, dari Turki hingga Persia singgah di Samudra Pasai. Banyaknya saudagar-saudagar yang singgah tersebut menandakan bahwa pada saat itu wilayah Samudra Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan yang berada di wilayah perairan Malaka. Dari aktivitas perdagangan tersebut, komoditas perdagangan yang diperdagangkan di Samudra Pasai adalah lada, kapur barus, dan juga sutra. Selain perdagangan, keuntungan yang didapatkan oleh Kesultanan Samudra Pasai juga diperoleh dari pajak yang dipungut dari banyak barang-barang ekspor dan juga impor. Nah,
Dalam sumber-sumber sejarah pun dijelaskan bahwa Kesultanan Samudra Pasai ini menggunakan mata uang kecil yang disebut caitis. Nah, bentuknya seperti yang ada pada gambar. Nah, berbicara tentang keruntuhan atau kemunduran Kesultanan Samudra Pasai, berhubungan dengan kemunculan Kesultanan Malaka. Kemunculan Kesultanan Malaka sebagai pusat perdagangan baru pada akhir abad ke-15 Masehi secara perlahan membuat perekonomian Samudra Pasai menurun. Kemudian, selain itu, pada abad ke-16 Masehi, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Ali Mughayat Shah berhasil menguasai Samudra Pasai. Hal ini dibuktikan dengan dipindahkannya lonceng Cakradonya milik Kesultanan Samudra Pasai ke Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya kesultanan ini runtuh pada abad ke-16. Nah, selanjutnya selain Kesultanan Samudra Pasai, terdapat juga Kesultanan Aceh Darussalam yang terletak di Pulau Sumatera, teman-teman. Nah, Kesultanan Aceh ini merupakan wilayah Aceh adalah wilayah pertama yang menerima pengaruh Islam di Nusantara. Jadi nggak heran teman-teman jika di wilayah Aceh ini banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti tadi ada Samudra Pasai dan juga Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, Kesultanan Aceh Darussalam ini berdiri pada tahun 1514 Masehi. Kesultanan ini terletak di ujung Pulau Sumatera. Saat ini wilayah Kesultanan Aceh dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nah, di ibu kota Kesultanan ini terdapat Sungai Kreng Aceh yang menghubungkan ibu kota dengan pelabuhan. Kemudian pemimpin pertama dari Kesultanan Aceh Darussalam ini adalah Sultan Ali Mughayat Shah yang memimpin dari tahun 1514 Masehi sampai 1528 Masehi. Nah, bagaimana ya kondisi pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Ali Mughayat Shah? Nah, di bawah kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Shah, Aceh berhasil menguasai Kesultanan Pidi, wilayah Pasai, Daya, dan juga Kesultanan Aro. Nah, pada masa kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Shah juga, Aceh Darussalam pernah berhadapan dengan Portugis yang sudah menguasai Malaka pada tahun 1511. Karena banyaknya penyerangan Portugis ke Malaka sehingga menyebabkan banyak pedagang-pedagang Islam yang pindah ke wilayah Aceh. Hal tersebut menyebabkan Aceh nih jadi ramai perdagangannya, sehingga Kesultanan Aceh Darussalam pada saat itu menjadi pusat perdagangan baru di Selat Malaka setelah Malaka dikuasai oleh Portugis. Nah, ini adalah sultan-sultan yang pernah memerintah pada Kesultanan Aceh Darussalam. Ada Sultan Ali Mughayat Shah, ada Sultan Salahuddin, ada Sultan Alauddin Riyad Shah, ada Sultan Iskandar Muda, ada Sultan Iskandar Thani, ada Ratu Safiyatuddin Tajul Alam, ada Ratu Nurul Alam Nakiyatuddin, kemudian Ratu Inayat Zakituddin Shah, dan masih banyak lagi teman-teman, tapi kita tidak membahas semua sultan-sultan yang pernah memerintah di Aceh ini. Hanya beberapa saja yang akan kita bahas selain yang pertama yaitu Ali Mughayat Shah. Nah, dalam sistem pemerintahan Kesultanan Aceh ini diperintah oleh sultan teman-teman sebagai pemimpin tertingginya. Sultan ini memiliki kewenangan untuk mengangkat para pejabat pemerintahan. Pejabat pemerintahan ini terdiri dari ahli hukum yang terdiri dari para ulama. Kira-kira kenapa ya? Kok ahli hukum yang ditunjuk oleh sultan itu berasal dari para ulama?
Nah, kita tahu bahwa Kesultanan Aceh Darussalam ini adalah Kesultanan Islam yang tentu menganut hukum-hukum Islam atau syariat-syariat Islam. Nah, yang mengerti mengenai hukum Islam atau syariat Islam itu tentu adalah para ulama. Maka dari itu, yang ditunjuk sebagai ahli hukum pada Kesultanan Aceh adalah para ulama. Kemudian terdapat juga praktisi negara seperti wazir, menteri, dan lain-lain. Wazir itu seperti perdana menteri. Kemudian juga ada ahli militer seperti ule balang, panglima perang, dan lain-lain. Nah, berbicara tentang sistem ekonomi, antara tahun 1500 sampai 1800 Masehi, masyarakat Aceh ini sebagian besar memiliki mata pencarian sebagai pedagang dan petani. Rakyat Aceh ada juga yang bekerja sebagai tukang emas, tukang periuk, tukang tenun, tukang kapal, tukang besi, tukang meriam, dan lain-lain. Komoditas Kesultanan Aceh itu ada banyak teman-teman, ada beras, ada daging, ada ikan, buah-buahan, binatang ternak maksudnya, lada, timah, emas sutra, minyak, kapur barus, pinang, kemenyan, dan gading gajah. Namun yang paling utama dari semua komoditas ini adalah lada, teman-teman. Aceh juga melakukan impor, yaitu impor berupa pakaian dari India dan juga porselin dari Tiongkok. Nah, pada kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, ini adalah sultan yang berhasil membawa Aceh pada masa kejayaannya atau pada puncak kejayaannya, di mana kesuksesan Kesultanan Aceh di bidang perekonomian menjadi salah satu indikator kemakmuran dari kesultanan tersebut. Aceh dipimpin oleh seorang sultan yang tegas, kuat, dan juga mampu menjadikan Aceh menjadi kesultanan yang disegani, yaitu Sultan Iskandar Muda, teman-teman. Kesultanan Aceh Darussalam ini dipimpin oleh Iskandar Muda pada tahun 1606. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh ini mengalami puncak kejayaannya. Jadi, selain membawa Aceh pada masa puncak kejayaannya, karena semakin sukses di bidang perekonomian, ia juga adalah orang yang tegas, yang kuat, yang mampu menjadikan Kesultanan Aceh disegani. Dia berhasil membentuk kekuatan militer yang cukup kuat pada saat itu. Nah, hal tersebut dibuktikan dengan berhasilnya Sultan Iskandar Muda menundukkan daerah-daerah sepanjang pesisir timur dan juga barat. Selain itu, Johor dan Semenanjung Malaya diserang dan akhirnya dua wilayah ini berhasil ditaklukkan dan mengakui kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Kejayaan Aceh ini mulai pudar pada saat Sultan Iskandar Muda wafat, teman-teman, karena tidak ada lagi sosok sultan yang kuat dan tegas pada masa setelah Iskandar Muda wafat. Nah, Belanda dan Inggris itu mulai mengusik kepemimpinan Aceh pasca Sultan Iskandar Muda wafat. Kedah dan Pulau Pinang berhasil direbut oleh Inggris pada abad ke-18. Dan pada tahun 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Namun pada perang tersebut, Belanda tidak berhasil mengalahkan Kesultanan Aceh berkat kekuatan masyarakat Aceh yang begitu kuat dan sangat bersatu, sehingga berhasil mengalahkan Belanda. Nah, namun tidak selesai sampai di situ. Belanda tidak mau kalah, teman-teman. Belanda akhirnya mengutus Snoek Groningen, yaitu seorang sosiolog dan juga orientalis asal Belanda, untuk melawan Aceh. Dengan cara seperti apa? Snoek Groningen ini, beliau mengamati kehidupan sosial, keagamaan, dan budaya masyarakat Aceh
mengamati apa yang menjadi kelemahan dari masyarakat Aceh sehingga Belanda dapat mengalahkan Kesultanan Aceh. Pada 1896, Sunan ini berkhianat dan memberikan informasi tentang kelemahan Aceh kepada Belanda. Belanda kemudian menyerang Aceh yang pada saat itu dipimpin oleh Van Heut. Pada akhir 1898, Pidi berhasil direbut oleh Belanda. Dan Sultan Muhammad Daud Shah akhirnya menyerah kepada Belanda di tahun 1903. Itulah akhir dari Kesultanan Aceh Darussalam, teman-teman. Selain Kesultanan Aceh Darussalam, terdapat juga Kesultanan Malaka yang tadi sudah disinggung ya, teman-teman. Nah, coba kalian kerjakan tugas-tugas berikut. Yang pertama, jelaskan bagaimana awal mula berdirinya Kesultanan Malaka. Kemudian jelaskan bagaimana sistem pemerintahan dan juga ekonomi dari Kesultanan Malaka. Jelaskan bagaimana Kesultanan Malaka ini dapat mencapai puncak kejayaannya. Dan yang terakhir, jelaskan apa yang menyebabkan Kesultanan Malaka ini bisa runtuh. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Pulau Sumatera. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan menambah pengetahuan kita semua. Selamat mengerjakan tugas, jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tugas masing-masing, kemudian foto dan upload di sekolah sesuai dengan tenggat waktunya. Terima kasih teman-teman semua untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Stay safe and healthy semuanya.